Musim Liverpool di Jerman harus berakhir dengan hasil yang kurang memuaskan. Bermain dengan klub kasta kedua Bundesliga, Greuther Fürth, The Reds tertahan imbang 4-4. Liverpool sebenarnya bisa unggul lebih dulu 3-1 sampai menit ke-59. Tapi keunggulan itu malah dibuang saat mereka kebobolan 3 gol dalam waktu 10 menit. Untungnya Mohamed Salah datang jadi penyelamat. Liverpool terhindar dari kekalahan dan bisa imbang 4-4. Itu memang hasil yang tidak terlalu membanggakan. Tapi apa artinya hasil ini untuk Liverpool? Ada beberapa hal yang bisa dipelajari dari laga tersebut. Dari Darwin Núñez yang tampil semakin meyakinkan, sampai kekurangan Liverpool yang makin terlihat jelas. Ini adalah musim yang besar bagi Núñez. Lebih banyak yang diharapkan dari penyerang Uruguay tersebut. Apalagi setelah tahun debut yang tak meyakinkan di Anfield. Dan pertanyaan pentingnya adalah, bisakah ia jadi pilihan utama Jurgen Klopp di lini depan? Núñez tidak bermain sebagai starter, tapi di laga itu Klopp mempercayakan Núñez memimpin barisan depan di babak kedua. Di situ Núñez jadi pemain yang menonjol, dan kerjasamanya dengan Salah semakin erat terjalin. Di gol pertamanya, Núñez menunjukkan pergerakan yang sangat bagus. Ia dengan baik memanfaatkan umpan dari Salah, kemudian dengan tenang mencetak gol. Gol keduanya tidak kalah bagus, ia mampu menggocek bek lawan sebelum melakukan penyelesaian. Núñez juga menunjukkan energi yang tak melemah, meskipun di situ sebelumnya ia menjalani sesi latihan yang ketat. Setelah mencetak 2 gol, Núñez masih bisa memberikan kontribusi. Umpan silangnya untuk Salah pun menghindarkan Liverpool dari kekalahan. Secara keseluruhan, ini langkah yang meyakinkan untuk Núñez. Ia mulai menunjukkan dirinya pantas jadi nomor 9 baru di Liverpool. Duet Salah dan Núñez di pertandingan ini bisa jadi bekal Liverpool menghadapi musim 2023-24. Salah selalu bisa menemukan Núñez dengan umpan terobosan, dan Núñez bisa dengan tenang melakukan penyelesaian. Salah dan terutama Núñez bisa mempertahankan penampilan mereka seperti di laga ini. Maka, Liverpool bisa bangkit lagi di musim depan. Hal positif lainnya adalah Luis Diaz. Musim lalu, pemain asal Kolombia itu mengalami cedera lutut berkepanjangan, membuatnya harus absen selama 6 bulan. Dia hanya mencetak 1 gol dalam 9 pertandingan berturut-turut. Juga tidak memiliki semangat, tapi di laga ini terlihat semangatnya kembali muncul. Bermain di sisi kiri, dia terus-menerus menguji bek lawan. Ia menarik perhatian dengan beberapa gerakan yang mengancam. Diaz pun akhirnya mencetak gol pembuka di laga tersebut. Mantan pemain Porto itu berada di tempat yang tepat sehingga Trent Alexander-Arnold bisa menemukannya. Pergerakan dan golnya di laga itu memberikan harapan untuk Liverpool. Dilengkapi dengan Salah dan Núñez, The Reds bisa kembali menciptakan trio yang mematikan di Liga Inggris. Masalah utamanya kini tinggal konsistensi. Di pertandingan itu, Liverpool juga menunjukkan mereka punya pemain muda yang menjanjikan. Ia adalah Ben Doak yang jadi starter sayap kanan. Pemain muda Liverpool itu tak kenal takut menarik perhatian dengan pergerakannya. Layaknya seorang sayap, ia berlari tanpa lelah selama babak pertama. Klopp juga memuji penampilan Doak. Baginya, sangat menyenangkan melihat permainan Doak di atas lapangan. Klopp mengaku kagum dengan kecepatan dan keberanian pemain berusia 17 tahun itu. Ben Doak masih 17 tahun, tapi dia sangat menyenangkan untuk ditonton. Dia memang beberapa kali kehilangan bola, tapi itu alami untuk usianya. Namun keberanian, kecepatan, dan kekuatannya sangat keren untuk ditonton. Ucap Klopp dikutip dari Goal.com. Liverpool kini sudah memiliki Núñez, Salah, Diaz, dan Doak. Ditambah lagi juga adanya Diogo Jota. Jika mereka bisa konsisten, The Reds sudah punya susunan lini depan yang menjanjikan. Klopp seharusnya tidak usah terlalu memusingkan lini serang. Sebab dari laga ini juga ada beberapa PR yang harus Klopp garap segera. Lini tengah Liverpool adalah aspek yang menarik untuk dibahas. Tentu saja karena Trent Alexander-Arnold yang tampak semakin nyaman main di posisi itu. Klopp mempercayakan Trent untuk bermain di bagian tengah dari trio gelandangnya. Ia bermain di antara Gakpo dan Mac Allister. Trio lini tengah itu memberikan kontrol selama babak pertama. Mereka dominan di lapangan, tapi begitu susunan lini tengah berubah, Liverpool bermain amburadul. Sudah jelas bahwa Liverpool sangat membutuhkan pengganti Henderson dan Fabinho. Dominic Szoboszlai absen di laga itu.
Kabarnya ia mengalami cedera pergelangan kaki saat sesi latihan. Klub mengatakan kalau pemain barunya itu bukan cedera serius, namun dia tidak ingin ambil resiko memperburuk cedera Szoboszlai dengan memainkannya. Berbicara soal cedera, gelandang lainnya yaitu Thiago dan Stefan Bajcetic juga masih jadi masalah. Mereka belum tersedia karena masih menderita cedera lutut berkepanjangan. Mengontrak pemain nomor 6 atau gelandang jelas harus jadi prioritas. Namun untuk sementara waktu, Alexis Mac Allister dan Gakpo sudah bisa mengisi posisi gelandang utama, terutama Cody Gakpo yang terlihat paling punya potensi untuk jadi gelandang serang yang mematikan. Setidaknya itu yang terlihat dari pramusim ini. Gelandang adalah PR untuk klub, tapi posisi dengan penampilan terburuk di laga itu adalah lini bertahan. Klub memasang Conor Bradley di kanan, Robertson di kiri, dan duet Konate bersama Van Dijk di tengah sebagai starter. Mereka bermain cukup baik di babak pertama. Namun di babak kedua, 4 bek itu diganti. Joe Gomez, Charles Quansah, Joel Matip, dan Kostas Tsimikas masuk. Liverpool pun menampilkan bencana di area pertahanan mereka. The Reds sudah unggul 3-1, tapi dalam beberapa menit keunggulan itu langsung hilang. Joe Matip menampilkan pertunjukan yang buruk. Ia membiarkan gol kedua tercipta ke gawang Adrian. Akhirnya para pemain Rutherford diunggulkan hanya karena pertahanan Liverpool yang sangat kendor. Mereka mampu memanfaatkannya untuk membuat keunggulan 4-3. Tentu saja kami tidak ingin kebobolan 4 gol. Di babak kedua, kami mencoba membangun permainan, tapi kami terlambat berpikir. Kami terlambat mengoper bola dan melakukan sentuhan yang tidak bagus. Itu cara kami mengembalikan mereka ke dalam permainan, ucap klub dikutip dari The Athletic. Keburukan lini bertahan Liverpool memang bisa sedikit dimengerti. Mengganti keseluruhan 4 bek di pertengahan babak memang jarang terjadi di pertandingan kompetitif resmi. Sebab itu akan berpengaruh pada konsistensi defensif sebuah tim. Tapi tetap saja, kurangnya intensitas Matip, Gomez, dan Tsimikas adalah kekurangan Liverpool di laga itu. Dan ketiga pemain itu adalah pemain utama. Jika mereka ingin merebut tempat di starting 11 musim depan, maka mereka harus bekerja lebih keras lagi. Liverpool memiliki banyak pilihan di lini serang, dan yang lebih menggembirakan, para penyerang itu menunjukkan performa yang menjanjikan. Salah menunjukkan kerjasama yang baik dengan Darwin Núñez. Bomber Uruguay itu juga terlihat semakin nyaman mengambil peran nomor 9. Ditambah kembalinya Luis Diaz yang tampak bugar, dan ia juga telah menunjukkan kemampuannya sebagai penyerang yang tajam. Juga dengan hadirnya darah muda bernama Ben Doak, ini memberikan lebih banyak pilihan untuk klub.